warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonita. Bersama dengan rekan-rekan dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan mengenai esai tahap-tahap menulis kreatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya menulis kreatif ini berbeda dengan menulis ilmiah. Sebagai contoh, menulis kreatif itu ada novel, cerpen, puisi, naskah, drama, skenario, lagu, dan yang lainnya. Sedangkan menulis ilmiah ini lebih terfokus pada objek-objek ilmiah seperti penelitian dan yang lainnya. Nah, menulis kreatif ini terdapat dua unsur, yakni menulis sebagai keterampilan dan kreatif sebagai mentalitas yang cenderung menciptakan sebuah karya sastra yang tidak hanya baik namun juga menarik. Nah, dalam penulisan kreatif ini, tiap individu itu akan memiliki ciri dan gaya bahasa yang tersendiri dalam penulisannya, sebab berkaitan langsung dengan kreativitas yang dimiliki oleh masing-masing individu itu sendiri. Untuk tahap-tahap menulis kreatif ini, hal yang pertama dan yang paling utama adalah niat. Untuk melakukan apapun tentu kita tumbuhkan terlebih dahulu niat. Seperti halnya menulis kreatif ini, niatkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu adalah lakukan. Setelah niat, kemudian lakukan. Lakukan apa? Lakukan 6 tahap ini. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap inkubasi. Yang ketiga, tahap inspirasi. Yang keempat, tahap penulisan. Yang kelima, tahap revisi. Dan yang terakhir ada tahap publikasi. Sebagai pemula, pasti akan mengalami seperti kehilangan ide ataupun kehilangan inspirasi dan kehilangan semangat. Jadi yang membuat menulis itu tertunda atau bahkan tidak dilanjutkan lagi. Nah, untuk itu kita sedikit memberi tips-tips atau kiat-kiat mengenai hal-hal yang memperlancar kita dalam menulis, juga menghindari hal-hal yang dapat menghambat dalam proses menulis itu sendiri. Nah, langsung saja kita ke materinya yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Musyarraf. Saya akan menjelaskan dua tahap-tahap menulis kreatif. Yang pertama, tahap persiapan, dan yang kedua, tahap inkubasi. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap ini, penulis harus mempunyai gambar-gambaran yang akan ia tulis, yaitu ketika penulis akan merencanakan apa yang akan ia tulis, dia harus memikirkan gambar-gambaran seperti apa yang akan alur cerita yang akan ia bikin, yang akan ia buat, dengan menyiapkan diri, mengumpulkan bahan, dan mencari informasi untuk menulis. Adapun pola format tulisannya itu bisa dipikirkan nanti. Hal itu tentu berhubungan dengan bentuk yang memenuhi syarat teknis penulisannya, baik dalam bentuk artikel, esai, dan yang lain-lainnya, sehingga penulis bisa langsung memulainya. Yang kedua, tahap inkubasi. Dalam tahapan ini, ide-ide yang telah muncul kemudian disimpan dan dipikirkan hingga benar-benar matang. Penulis memproses ide dan bahan tulisan yang dimiliki untuk jadikan jalan cerita. Bila telah sampai pada tahap ini, biasanya seorang penulis akan selalu memikirkan ide-idenya manapun dia berada, baik ketika di kamar mandi, makan, atau ketika sedang melakukan pekerjaan lainnya. Dan tak jarang ketika memikirkan ide-ide tersebut, alur cerita, konflik permasalahan, penyelesaian cerita, itu ketika penulis tersebut memikirkannya itu, kadang-kadang idenya tuh tumbuh kembali, ada suatu alur cerita baru gitu, atau menambah ide kedalaman tersebut. Ya, alur ceritanya bisa kalau orang yang setelah mendapatkan ide-ide, penulis tersebut memikirkan ide-ide tersebut sehingga benar-benar matang, lalu kemudian tulis dalam suatu buku yang berisikan alur cerita, konflik, dan penyelesaian cerita. Seperti itu.
Yang selanjutnya tahap inspirasi akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tahap inspirasi. Inspirasi itu sendiri merupakan suatu yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dalam tahap ini, penulis dapat menemukan jati dirinya. Penulis dapat menuangkan ide atau gagasannya di secari kertas dalam bentuk tulisan. Inspirasi bisa kita dapatkan dimanapun, misalnya di lingkungan sekitar kita. Contohnya, suatu peristiwa atau suatu kejadian, ataupun saat kita sedang membaca buku, saat kita sedang membaca koran, ataupun saat kita sedang membaca majalah, dan lain sebagainya. Apabila kita telah menemukan inspirasi itu, sebaiknya cepatlah ditulis atau dicatat, karena inspirasi itu datang tak terduga. Entah itu kita lagi beraktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun itu. Seorang penulis profesional tidak akan melewatkan ide itu begitu saja. Mereka tidak akan melewatkan ide yang telah ada, hilang atau mati sebelum ide itu dilahirkan. Selanjutnya adalah tahap menulis. Dalam tahap ini, seorang penulis mengeluarkan semua ide-idenya yang telah ada selama proses atau tahap inspirasi, tanpa terkecuali ide baik atau ide buruk. Jadi biarkan diri kita memutahkan semua ide itu tanpa ada sisa dalam suatu bentuk tulisan yang sudah direncanakan. Seorang penulis profesional tidak akan membiarkan pikirannya menjadi kontrol atas apa yang ia tulis. Bahkan ia tidak akan memikirkan mutu tulisannya. Ia akan membiarkan dirinya seperti kesetanan menulis. Dan tahap ini adalah tahap terpenting dalam menghasilkan suatu karya tulis, karena akan menghasilkan suatu draft tulisan. Terima kasih. Tahap selanjutnya yaitu tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, baik berupa menambahkan yang kurang, mengurangi yang lebih, menambahkan informasi yang mendukung, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan lain sebagainya. Seorang penulis pasti akan menelusuri ulang tulisannya dan melakukan revisi. Ada 4 hal yang mungkin perlu dilakukan saat melakukan revisi, yaitu menambahkan, menyusun ulang, menghapus, atau mengganti. Jika setelah membaca ulang, kemudian menemukan kalimat yang dirasa tidak diperlukan, alangkah lebih baiknya jika dihapus saja. Selanjutnya, jika menemukan bagian yang dirasa kurang memuaskan, segera tulis ulang menggunakan gaya yang dianggap lebih sesuai. Tahap yang terakhir adalah tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap terakhir dalam proses menulis. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisan melalui berbagai macam kemungkinan, misalnya mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Arsita. Saya akan mempresentasikan di bagian kiat-kiat untuk memperlancar penulisan. Nah, kami menyimpulkan bahwa kiat-kiat ini ada 7 poin. Nah, yang pertama, mulailah secepatnya saat mendapatkan inspirasi. Jadi, ketika kita mendapatkan inspirasi, sesegera mungkin kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Jika tidak, maka inspirasi tersebut akan hilang dalam beberapa saat. Nah, yang kedua, putarlah musik. Gunanya untuk membantu kita merelekskan pikiran kita. Menurut penelitian, bekerja sambil mendengarkan musik mampu meningkatkan produktivitas kita dari 10 hingga 30%. Nah, yang ketiga, mencari waktu yang tepat untuk menulis. Setiap orang mempunyai rasa nyaman dalam menulis, tentunya dalam perihal waktu. Nah, ada yang di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bahkan ada yang di tengah malam. Untuk itu, maka carilah waktu
waktu yang tepat sesuai dengan kenyamanan kita untuk menulis. Nah, yang keempat, lakukan olahraga agar badan kita segar dan pensuplaian oksigen cukup banyak bagi otak kita. Yang kelima, bacalah apa saja untuk membantu kita bersentuhan dengan kehidupan, penggunaan bahasa, dan gaya-gaya tulisan. Jika ingin menjadi penulis yang baik, maka jadilah pembaca yang baik pula. Yang keenam, menggolongkan pekerjaan atau mengelompokkan pekerjaan. Nah, gunanya untuk mempermudah proses penulisan kita. Yang terakhir, gunakan warna-warna saat menulis draft kasar. Nah, draft kasar adalah bagian yang penting dalam proses menulis. Nah, gunakan warna yang berbeda untuk bagian gagasan. Gunanya untuk membantu kita melihat semua bagian penting secara baik. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan Kenalkan, saya. nama saya Ahmad Hilmi Yahya. Nah, selain memperlancar menulis, tentu menulis juga memiliki hambatan. Ada beberapa kiat menghindari hambatan untuk menulis. Di antaranya adalah tempatkan diri pada sisi yang lain. Jadi, jikalau kita menulis pada tempat yang sama, itu kita mungkin akan merasakan kebosanan. Maka dari itu kita perlu pindah ke zona nyaman ke sisi lainnya supaya kita merasakan hal baru. Yang kedua, menyingkirlah dari tulisan. Yang dimaksud menyingkir dari tulisan bukan kita menghindari dari yang namanya menulis. Menyingkirlah dari tulisan itu bagaimana kita mengubah cara menulis kita supaya menjadi lebih baik. Langgarlah aktivitas rutin. Yang dimaksud langgarlah aktivitas rutin itu adalah bukan melanggar aktivitas yang sudah rutin dan kewajiban kita, misalkan sholat, bukan seperti itu. Jadi kita melanggar aktivitas rutin itu seolah-olah pada pekerjaan atau supaya kita itu melatih ketangkasan diri dalam hal menulis. Jadi kita sesekali langgar supaya kita memiliki mindset kemajuan bahwa saya bisa menulis gitu. Yang keempat, ganti alat-alat tulis. Nah, jadi kita itu perlu mengganti alat-alat tulis kita. Karena apa? Kita mencoba menggunakan alat yang baru supaya kita merasakan kenyamanan pada saat kita mau menulis. Yang kelima adalah ubah lingkungan Anda. Yang dimaksud ubah lingkungan itu kita mengubah bagaimana mindset kita terhadap lingkungan. Kita ubah cara pandangnya seperti apa supaya kita bisa beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Yang terakhir, berbicaralah kepada teman tentang hasil proyek Anda. Jadi kita itu butuh teman untuk menilai suatu karya kita supaya kita lebih bersemangat dan lebih konsen untuk mengembangkan karya menulis kita. Kita itu perlu beradaptasi dan minta penilaian dari mereka supaya apa? Karena kalau misalkan penilaian orang kan itu berbeda-beda, jadi kita meminta dari pandangan yang lain itu mengoreksi supaya kita lebih baik ke depannya.